Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat sore. Baiklah, langsung saja sebelum kita memulai video pada sore hari ini, ada baiknya jika kita mengawali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama dan yang paling utama adalah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan nikmat, rahmat, dan kesehatannya sehingga kita semua masih bisa hidup di zaman yang sangat-sangat hebat ini. Kemudian tidak lupa juga junjungan kepada baginda besar kita yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat perjuangan beliaulah yang telah membawa perubahan yang begitu besar dari zaman yang sangat kegelapan menuju zaman yang terang benderang serta canggih seperti kita rasakan sekarang. Baiklah, langsung saja masuk ke materi psikologi pendidikan. Video PowerPoint ini merupakan hasil diskusi dari kelompok 4 yang terdiri dari 4 orang yang bernama Dea Etri Tinitiani dengan NPM 50212, kemudian Ardi Wirawan dengan NPM 50223, kemudian Sukmawati dengan NPM 50243, dan saya sendiri Rosnita dengan NPM 5020137, kemudian mata kuliah Psikologi Pendidikan dan dosen pengampu Pak Chandres Abadi MPDM Cons. Baiklah, materi yang akan dibahas pada video PowerPoint ini, yang pertama judul besarnya adalah A. Perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif terjadi sistem syaraf yang ada pada otak manusia mengalami perkembangan sesuai dengan tugas dan tahap perkembangan yang seharusnya. Menurut seorang ahli bernama Steinberg pada tahun 2008 menjelaskan bahwa bagian dari otak manusia itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Otak bagian depan adalah wilayah otak yang terletak di bagian atas dan depan otak. Kemudian otak bagian tengah membantu mengontrol gerakan mata dan koordinasi. Adapun fungsi cerebellum yaitu mengontrol dan mengordinasikan gerakan, menjaga keseimbangan, serta mempertahankan postur tubuh. Kemudian dari materi perkembangan kognitif ini bisa diurai. Dan ada pertama itu tentang tahap perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Di tahap ini terjadi 4 tahap. Yang pertama, tahap sensori motorik yang terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun, yang mana kegiatan intelektual hampir seluruhnya kecakapan mencakup gejala yang diterima melalui indera secara langsung. Yang kedua, tahap praoperasional yang terjadi pada usia 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini, anak mulai menggunakan simbol-simbol yang mana bisa berupa kata-kata, bilangan yang dapat menggantikan objek, peristiwa, ataupun kegiatan dari berbagai tingkah laku yang nampak dari perilakunya. Kemudian tahap ketiga yaitu tahap operasional konkret yang terjadi pada usia 7 sampai 11 tahun. Nah, di usia ini selanjutnya dikemukakan bahwa kemampuan simbolik memungkinkan telah mampu menggunakan simbol anak-anak melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan hal-hal yang telah lewat. Dan tahap terakhir yaitu tahap keempat operasional formal yang terjadi pada usia 11 sampai 15 tahun. Nah, di tahap ini individu telah mampu berpikir dengan struktur, mampu berpikir abstrak, mampu melakukan hipotesis, misalnya bisa memilih data, dapat menentukan kelompok kendaraan yang mahal ataupun murah. Nah, seperti itu guys. Kemudian lanjut kecerdasan majemuk. Ada 9 kecerdasan yang dimaksud dari materi ini. Yang pertama, kecerdasan verbal linguistik. Nah, kecerdasan ini dapat kita ketahui melalui kemampuan anak dalam berbicara. Misalnya suka bercerita, pandai melucu, mampu mengekspresikan perasaannya melalui kata-kata, bermain dengan huruf, memperhatikan kesenangannya, misal sering membaca dan tertarik dengan buku. Kemudian kecerdasan logis matematis. Nah, kecerdasan ini yaitu dengan adanya kepekaan dengan pola-pola logis dan kemampuan mencerna pola-pola tersebut seperti numerik, kemampuan memprediksi, menganalisis hitungan. Kemudian kecerdasan yang ketiga yaitu visual spasial. Kecerdasan ini ditunjukkan dengan adanya kepekaan mempersepsi dunia visual spasial. Nah, dengan kecerdasan ini menyukai arsitektur, bangunan, dekorasi, seni, dan desain. Kemudian kecerdasan yang keempat, kecerdasan musikal. Nah, tentu
Mungkin sudah jelas ya yang dimaksud dengan kecerdasan musikal. Maksudnya yaitu kecerdasan ataupun kemampuan untuk menciptakan dan mengapresiasi irama ataupun nada, seperti anak kecil yang suka lagu. Kemudian kecerdasan yang kelima, kecerdasan kinestetik, yaitu kecerdasan yang mampu mengontrol gerak tubuh dan kemahiran mengelola objek. Kemudian kecerdasan yang keenam, kecerdasan interpersonal. Nah, kecerdasan ini tuh seperti untuk mencerna dan merespon secara tepat suasana hati, temperamen, dan motivasi, serta keinginan orang lain. Kemudian kecerdasan yang ketujuh, kecerdasan naturalis. Kecerdasan ini bisa membedakan anggota-anggota spesies, misalnya anak kecil yang bisa membedakan itu adalah burung, itu adalah bebek, itu adalah ayam, dan lain sebagainya. Kemudian kecerdasan yang kedelapan yaitu kecerdasan intrapersonal, yaitu kecerdasan dengan kemampuan memahami orang, kemudian kemampuan membedakan emosi, cenderung pendiam, dan melaksanakan tugas dengan baik, cermat, memperjuangkan kebenaran, serta mampu menempatkan diri dalam kondisi yang luas. Kemudian kecerdasan yang terakhir yaitu kecerdasan eksistensial. Nah, kecerdasan ini biasanya memiliki kemampuan berpikir mengenai sesuatu yang sangat hakiki, termasuk hal yang berhubungan dengan kematian, kejahatan, kebaikan, bahkan bisa merenungkan, berani sekali menyatakan dan memperjuangkan hak ataupun hak. Baiklah, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang kognitif dan otak. Di slide ke-7 ini sudah ada gambar struktur otak yang bisa kita lihat sama-sama. Dari struktur otak tersebut, ada bagian-bagian otak. Yang pertama yaitu otak bagian depan atau dengan nama latin lobus frontalis. Otak bagian depan berfungsi untuk mengendalikan gerak otot dan berpikir. Nih. Kemudian otak bagian belakang atau dengan nama latin lobus occipitalis yang berfungsi sebagai pusat penglihatan. Kemudian otak bagian tengah dengan nama latin lobus parietalis yang berfungsi sebagai pengatur perubahan kulit dan otot, dan yang terakhir otak bagian samping atau dengan nama latin lobus temporalis yang berfungsi sebagai pusat pendengaran, penciuman, dan pengecap. Baiklah, kalau tadi kita sudah membahas tentang perkembangan kognitif, sekarang kita akan beralih ke materi selanjutnya, yaitu perkembangan sosial. Perkembangan sosial pada masa kanak-kanak biasanya diawali dengan relasi sosial yang tumbuh dari lingkungan keluarga inti dan keluarga terdekat. Jika relasi sosial erat dengan orang tua, anggota keluarga lainnya, kemudian relasi sosial dengan lingkungan tetangga, dan berlanjut dari kanak-kanak di lingkungan sekolah, mungkin akan memiliki potensial besar bahwa perkembangan sosio-emosional anak-anak itu dapat berkembang dan memiliki kualitas. Nah, dari perkembangan sosial ini juga memiliki beberapa uraian. Yang pertama tentang trust versus mistrust. Mungkin pada bingung ya maksud dari trust versus mistrust. Langsung aja ke penjelasannya. Pada masa usia 0 sampai 1 tahun, dalam pembahasan ini sih lebih menekankan tentang bagaimana sih bayi yang masih kecil yang baru lahir ini bisa terpenuhi kebutuhannya. Misalnya kalau bangun tidur diperlakukan dengan baik, kemudian memperlakukannya sesuai dengan pernah melihat ibu yang mengajak bayinya bicara dan memberikan respon seperti ke orang yang telah paham bicara secara lisan. Kemudian yang kedua ada autonomy versus doubt. Nah, di slide ini juga udah ditunjukin gambar anak main bola dan anak yang sedang sepertinya kayak menunjukkan sesuatu yang ada di tangannya. Nah, untuk kelompok usia antara 1 sampai 3 tahun, di usia ini mulai timbul kemampuan motorik yang dapat dikontrol. Kemudian masa ini juga udah mulai melakukan gerakan motorik yang mungkin aja bisa membahayakan. Nah, untuk itu komitmen orang tua ataupun orang dewasa dalam melakukan pendampingan ini sangat-sangat penting. Kemudian yang ketiga, ada inisiatif versus goal initiative. Kemudian ada juga industry versus inferiority. Nah, di usia 3-5 tahun, anak-anak tentu udah menguasai gerakan dan mampu mengontrol gerakan motorik ya kan. Nah, inisiatif melakukan aktivitas itu
sangat dipengaruhi oleh peran orang tua dalam memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk berinisiatif dalam melakukan aktivitas kegiatannya. Contoh seorang ibu yang sedang mengasuh anaknya, nah sebaiknya biarkan saja anaknya bermain. Apapun yang anak kita lakukan, biarkan kita berikan dia kebebasan selagi itu tidak mengganggu yang lainnya, supaya anak-anak juga bisa berpikir secara kreatif dan juga berinisiatif. Tentu kita yang sebagai ibunya menjaganya dari kejauhan saja dan melihat apa yang dilakukannya. Kemudian yang kelima ada identity versus role confusion. Masa usia 12-18 tahun, tentu di usia itu udah matang sekali, lebih ke fisik sih ya. Nah, perubahan fisik, mental beriringan untuk dapat dioptimalkan untuk dapat memunculkan identitas dirinya. Kemudian yang keenam ada intimacy versus isolation atau keakraban. Ini terjadi di usia 19-25 tahun sih. Kemudian idealnya telah terbentuk adanya kesadaran diri mengenai keintiman dalam melakukan banyak hal dalam hidupnya. Kemudian beralih ke faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Perkembangan sosial itu tentu punya faktor ya. Yang pertama kematangan, kemudian status sosial ekonomi keluarga, kemudian tingkat pendidikan, dan kemampuan mental terutama emosi dan intelijensi. Kemudian ada juga di sini tertulis pengertian perkembangan hubungan sosial. Beberapa teori tentang perkembangan manusia telah mengungkapkan bahwa manusia itu tumbuh dan berkembang dari masa bayi ke masa dewasa melalui beberapa langkah dan jenjang. Manusia tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan. Lingkungan penyesuaian diri itu dapat dibedakan dari lingkungan fisik ataupun lingkungan sosial. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah belajar tentang perkembangan sosial. Nah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Materi terakhir tentang perkembangan karakter moral. Seorang ahli bernama Thomas Licona mengatakan bahwa dasar hukum moralitas itu harus diterapkan dalam dunia pendidikan itu sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran agama dalam kitab suci. Dan implikasinya juga dari dasar hukum moralitas ini berlaku secara universal. Kemudian mengenai perkembangan karakter moral ada beberapa teori yang menyatakan, dan ini teori moral dari Kohlberg. Yang pertama tingkatan 1, yang terdiri dari satu tahap, yaitu pada usia 0-7 tahun, atau juga sering disebut dengan prakonvensional, di mana pada usia ini masih berorientasi kepada hukuman dan ketaatan. Kemudian teori kedua, tingkatan kedua, itu dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap ketiga dan tahap keempat. Tahap ketiga itu adalah pasca konvensional. Nah, kalau tadi tahap konvensional, kalau sekarang tahap pasca konvensional. Yang dimana tahap ini norma interpersonal, dan tahap keempat yaitu adanya moralitas sistem sosial. Pada masa ini, remaja menyadari bahwa komunitas dapat bekerja efektif bila dilindungi hukum. Dan teori terakhir yaitu teori tingkatan ketiga, yaitu penalaran post-konvensional, yang terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, hak komunitas versus hak individu. Dalam hidup ada hukum yang harus diperhatikan, ya kan? Nah, tetapi di sini di sisi lain hak individu juga perlu diperhatikan. Nah, begitu. Kemudian tahap ke-6 yaitu berhubungan dengan prinsip etis universal, yang mana hal ini menekankan perlunya memperhatikan antara hukum dan kata hati. Nah, seperti itu. Nah, baiklah teman-teman, sekarang kita sudah ada di penghujung video. Mudah-mudahan video tadi bisa membantu kita memahami tentang perkembangan kognitif, perkembangan sosial, dan juga perkembangan moral karakter. Baiklah, terima kasih. Jika ada kesalahan kata ataupun kesalahan penulisan dalam video ini, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.